Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah cerita misteri seputar berita dan informasi penting di kalangan kita. Gua masih ingat banget malam itu, waktu gua harus nginap di sebuah hotel tua di tengah kota. Dari luar sih kelihatannya mewah. Lampu-lampu di depannya terang banget. Ada papan nama besar dengan huruf emas yang kelihatan berkilau kena sinar lampu jalan. Dari jauh, hotel ini kayak hotel-hotel mahal pada umumnya. Tapi begitu kaki gua masuk ke lobi, perasaan gua langsung berubah. Ada hawa aneh yang gak bisa gue jelasin. Rasanya dingin banget. Padahal gue belum nemu AC nyala di sekeliling situ. Dingin yang gue maksud bukan sekedar dingin rumahan, tapi dingin yang kayak nusuk ke tulang, bikin kulit merinding tanpa sebab. Lobinya sepi, cuma ada satu resepsionis yang duduk di belakang meja kayu tua yang warnanya udah kusam. Gua samperin dia, kasih bukti reservasi, terus dia kasih kunci kamar sambil senyum tipis. Entah kenapa senyumannya itu bikin gua makin gak nyaman, kayak senyum basa-basi tapi matanya kosong. Gua perhatiin, di belakangnya ada lukisan gede banget, gambar seorang perempuan pakai kebaya putih, rambut disanggul, wajahnya cantik tapi sorot matanya tajem banget. Dari awal gue udah gak suka lihat lukisan itu. Tapi ya udah, gue buru-buru ambil kunci kamar dan jalan ke lift. Liftnya juga gak kalah tua. Dindingnya dilapisi cermin kusam, lampunya redup kayak hampir mati, dan ada suara gesekan logam tiap kali pintunya nutup. Gue masuk dengan perasaan gak enak, lalu pencet tombol angka 3. Selama di dalam lift, gue bisa ngelihat pantulan wajah gue sendiri di cermin yang buram itu, tapi anehnya, gue ngerasa kayak ada bayangan lain di belakang gue. Gue nengok, kosong. Tapi begitu balik lagi ngelihat ke cermin, gue ngerasa ada sesuatu yang berdiri jauh di sudut lift. Gue nyoba ngiyakinin diri sendiri, mungkin cuma efek pencahayaan. Gue tarik nafas panjang, nunggu pintu lift terbuka. Begitu nyampe di lantai 3, suasananya lebih sunyi lagi. Lorong panjangnya sepi, lampu-lampu neon di langit-langit nyala setengah mati. Ada yang kedip-kedip, dan karpet merah yang terhampar di sepanjang lantai warnanya udah pudar, kayak gak pernah diganti sejak lama. Bau apek nyampur sama bau parfum ruangan yang menyengat. Gua jalan pelan, cari kamar 305. Setiap langkah sepatu gua nyentuh karpet, suaranya kayak menggema. Padahal karpet biasanya nggak pernah bikin suara kayak gitu. Rasanya kayak gua lagi jalan di lorong kosong gedung tua, bukan di hotel yang katanya masih beroperasi. Akhirnya gua nemuin kamar gua, nomor 305. Nomornya terukir di plat logam kecil, warnanya udah agak menghitam. Gua masukin kunci, pintunya bunyi, klik. Keras banget, sampai bikin gua kaget sendiri. Pas pintu kebuka, aroma kamar langsung nyergap hidung gue. Ada campuran bau kayu tua, sedikit lembab, dan wangi pengharum ruangan murahan yang kayaknya dipasang buat nutupin bau asli kamar. Gua masuk, taruh koper di pojok, terus rebahan sebentar di kasur. Kasurnya empuk, tapi hawanya aneh. Gua ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Mata gua otomatis ngarah ke satu titik, cermin gede yang nempel di dinding, persis di depan tempat tidur. Cerminnya gede banget, hampir nutup satu dinding penuh. Bingkainya kayu tua, warnanya coklat kehitaman, ada ukiran bunga-bunga di sekelilingnya. Dari semua perabotan di kamar itu, cermin itu yang paling nyolok. Rasanya kayak sengaja dipasang buat bikin tamu nggak bisa ngelak ngeliat bayangan diri sendiri sebelum tidur. Gue nggak pernah suka ada cermin gede di kamar tidur, apalagi pas malam. Kayak bikin suasana makin aneh, kayak ada orang lain yang tidur bareng di situ. Gue perhatiin lama-lama, makin aneh rasanya. Ada bayangan samar yang kayak bergerak di balik cermin itu. Gue coba majuin badan ngelihat lebih dekat. Nggak ada apa-apa, cuma pantulan gue sendiri. Gue bilang ke diri gue sendiri, mungkin cuma efek pencahayaan. Gue tarik nafas panjang, nunggu pintu lift terbuka. Begitu nyampe di lantai 3, suasananya lebih sunyi lagi. Lorong panjangnya sepi, lampu-lampu neon di langit-langit nyala setengah mati. Ada yang kedip-kedip. Dan karpet merah yang terhampar di sepanjang lantai warnanya udah pudar, kayak nggak pernah diganti sejak lama. Bau apeknya nyampur sama bau parfum ruangan yang menyengat. Gue jalan pelan, cari kamar 305.
Setiap langkah sepatu gue nyentuh karpet suaranya kayak menggema. Padahal karpet biasanya nggak pernah bikin suara kayak gitu. Rasanya kayak gue lagi jalan di lorong kosan gedung tua, bukan di hotel yang katanya masih beroperasi. Kamar mandinya kecil, lampunya putih terang. Ada suara tetesan air dari keran yang nggak nutup rapat. Gue cuci muka, sikat gigi, dan coba ngehilangin pikiran aneh tadi. Tapi pas gue lihat kaca di atas wastafel, gue sempat kaget lagi. Gue ngelihat bayangan gue di kaca, tapi di belakang gue kayak ada garis hitam samar, bentuknya tinggi. Gue nengok ke belakang, kosong. Gue lihat lagi ke kaca, udah nggak ada. Gue bilang pelan ke diri sendiri, santai, mungkin cuma capek. Habis itu gue keluar kamar mandi, langsung nyalain TV biar kamar nggak terlalu sepi. Suara TV lumayan bikin suasana normal lagi. Gue duduk sebentar, scroll HP, terus akhirnya rebahan lagi. Tapi makin lama, gue makin jelas denger suara-suara dari luar kamar. Kayak ada orang jalan di lorong. Awalnya pelan, kayak langkah sepatu yang gesek sama karpet. Gue pikir ada tamu lain. Tapi kok lama-lama langkah itu berhenti pas di depan kamar gue. Gue tahan napas, coba dengerin baik-baik. Sunyi. Gue penasaran. Akhirnya gue bangun. Jalan ke arah pintu, terus ngintip lewat peephole. Lorong kosong, gak ada siapa-siapa. Gue balik lagi ke kasur, tapi gak lama kemudian suara itu muncul lagi. Kali ini lebih pelan, kayak orang jalan bolak-balik. Gue mulai agak resah. Gue pikir mungkin staf hotel yang lagi patroli. Gue coba paksa diri buat tidur. Gue tarik selimut sampai ke dada, merem, tapi perasaan gak nyaman itu gak hilang. Sampai jam hampir tengah malam, gue kebangun karena suara ketukan pelan dari arah dinding. Dok, dok, dok. Suaranya pelan, tapi jelas banget. Gue bangun, lihat jam, hampir jam 12. Gue diam, nunggu kalau suara itu berhenti. Dan bener, beberapa menit kemudian suara itu hilang. Gue tarik napas lega, berusaha nggak mikirin apa-apa. Gue bilang ke diri sendiri, mungkin coba tetangga kamar. Akhirnya gue bisa tidur, walaupun tidurnya nggak nyenyak. Malam pertama itu sebenarnya belum ada kejadian yang parah. Tapi entah kenapa, gue udah punya firasat buruk. Cermin gede itu kayak terus ngeliatin gue. Bahkan pas gue meram, bayangan cermin itu masih kebayang jelas di kepala gue. Rasanya kayak ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang nungguin waktu yang pas buat nunjukin diri. Malam kedua di hotel itu, dari awal gue udah punya firasat nggak enak. Seharian gue sibuk sama urusan kerjaan, jadi sebenarnya badan capek banget. Harusnya, begitu masuk kamar, gue bisa langsung tidur. Tapi sejak pertama kali masuk kamar itu, ada satu hal yang bikin gue gelisah. Cermin gede yang nempel di dinding depan tempat tidur. Dari malam pertama aja gue udah nggak nyaman. Tapi malam kedua ini rasanya jauh lebih parah. Entah kenapa, gue kayak punya perasaan kalau malam ini bakal ada sesuatu yang terjadi. Begitu masuk kamar, gue taruh tas dan langsung duduk di kasur. Gue sempat bengong beberapa menit, ngeliat pantulan diri gue sendiri di cermin itu. Dari posisi duduk aja udah kerasa aneh, kayak cerminnya terlalu mendominasi ruangan. Gue bisa lihat hampir seluruh kamar, termasuk kasur, TV, bahkan pintu kamar mandi yang kebuka sedikit. Rasanya kayak ada mata tambahan yang ngawasin gue lewat cermin itu. Gue nyoba nyalain TV biar ada suara yang nemenin. Tapi tetap aja, setiap kali gue melirik, pantulan di cermin itu bikin gue nggak tenang. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Gue lagi tiduran sambil scroll HP. Awalnya biasa aja, tapi tiba-tiba gue ngerasa kayak ada bayangan lewat di cermin. Cepet banget, kayak orang jalan di belakang gue. Gue langsung bangun dan nengok ke belakang. Tapi jelas-jelas kosong, gak ada siapapun. Gue berdiri, mendekat ke cermin, terus coba lihat lebih detail. Pantulan gue masih sama, gak ada yang aneh. Tapi jujur, jantung gue udah mulai berdegup kencang. Gue tarik napas panjang, bilang ke diri sendiri kalau itu cuma ilusi mata karena kecapean. Gue mutusin buat nutup cermin itu sementara. Gue ambil selimut cadangan dari lemari, gue tutupin ke cermin biar pantulannya gak kelihatan. Rasanya agak lega, meski sebenarnya aneh juga nutupin cermin segede itu. Gue pikir dengan begitu gue bisa lebih tenang dan tidur nyenyak. Tapi ternyata itu gak cukup. Malam makin larut, suasana makin hening, dan hawa dingin di kamar makin nusuk. AC emang nyala, tapi dinginnya beda, kayak dingin yang basah dan nyerat ke tulang.
Sekitar jam 11, lampu kamar mulai kedip-kedip. Gue sempat mikir ada masalah listrik. Gue cek saklar, tapi normal aja. TV tiba-tiba nge-freeze. Gambarnya jadi bersemut, suaranya kresek-kresek kayak ada gangguan. Gue buru-buru matiin, tapi malah tambah sepi. Gue coba merem, maksa tidur, tapi perasaan kayak diawasin itu muncul lagi. Gue coba cuekin, tarik selimut sampai nutup kepala. Baru beberapa menit gue hampir ketiduran. Tiba-tiba gue dengar suara tok tok tok, pelan banget. Awalnya gue kira suara dari pintu, tapi lama-lama jelas banget kalau asalnya dari arah cermin yang tadi gue tutupin pakai selimut. Jantung gue langsung berdegup kenceng, keringet dingin keluar padahal suhu kamar udah kayak kulkas. Gue diem, gak berani buka mata. Suara ketukan itu berhenti sebentar, lalu muncul lagi. Lebih keras, rasanya kayak ada sesuatu yang nyoba manggil dari balik cermin. Gua nggak tahan, akhirnya gua bangun pelan-pelan, ngeliatin ke arah cermin itu. Selimut yang tadi gua taruh di atasnya bergoyang, kayak ada tangan dari dalam yang nyenggor. Gua bener-bener lemes, nggak tahu harus ngapain. Gua coba nyalain lampu meja biar lebih terang. Begitu nyala, selimut itu diem lagi, gak gerak sama sekali. Gua memberanikan diri jalan ke arah cermin. Gua tarik pelan selimut itu, dan begitu kebuka setengah, gua lihat jelas ada bayangan perempuan di dalam cermin. Rambutnya panjang, nutupin wajah, bajunya putih lusuh, dan dia berdiri diam aja sambil ngadep ke arah gua. Gua kaget banget sampai hampir jatuhin selimut. Tapi anehnya, kalau gua nengok ke belakang, gak ada siapapun. Sosok gitu cuma kelihatan di cermin. Gua berdiri mematung, gak bisa gerak, cuma bisa natap. Dan waktu itu, gua lihat dia mulai senyum. Senyumnya lebar banget, gak wajar, kayak nyeringai. Gue spontan lemar lagi selimut nutupin cermin itu. Tangan gue emeteran, napas gue ngos-ngosan kayak abis lari. Gue langsung lari ke kasur, duduk di pojok sambil terus mantengin arah cermin yang udah ketutup. Gue nyoba nelpon resepsionis buat minta pindah kamar, tapi nggak ada jawaban. Telepon di kamar gue cuma bunyi nada sambungan, nggak ada yang ngangkat. Gue udah makin panik. Gue coba keluar kamar, tapi begitu pegang gagang pintu, gue dengar suara ketukan lagi. Kali ini lebih kenceng. Tok, tok, tok. Dan itu jelas-jelas dari balik cermin. Gue gak jadi keluar. Gue balik lagi ke kasur, berusaha nenangin diri. Jam udah nunjukin hampir 2 pagi. Gue masih duduk di kasur, gak berani tidur. Lampu kamar gue nyalain semua. Bahkan TV gue nyalain lagi biar ada suara. Tapi meski begitu, setiap beberapa menit gue dengar suara bisikan pelan. Kayak ada orang ngomong tapi gak jelas. Sumbernya tetap dari arah cermin itu. Gue coba tutup telinga, tapi suara itu tetap kedengeran di kepala. Gue udah gak kuat, badan gue gemeteran, pikiran gue kacau. Gue cuma bisa berdoa dalam hati, semoga malam itu cepat-cepat selesai. Dan anehnya, menjelang jam 3 pagi, suara itu hilang begitu aja. Lampu yang tadinya kedip-kedip balik normal. TV juga gak ada gangguan lagi. Suasana kamar mendadak tenang, kayak gak pernah terjadi apa-apa. Gue akhirnya bisa merem, walaupun tidurnya nggak nyenyak sama sekali. Gue cuma kebawa tidur karena kecapean dan saking takutnya. Tapi sebelum gue benar-benar ketiduran, ada satu hal terakhir yang bikin gue makin yakin kalau gue nggak salah lihat. Dari balik selimut yang nutupin cermin itu, gue lihat ada bayangan hitam samar yang masih berdiri. Dia diam, tapi jelas masih ada di sana. Malam ketiga, gue udah kepikiran buat pindah hotel. Dari siang, gue udah cek resepsionis. Tapi katanya semua kamar penuh. Gue sempet nawar. Bilang kalau gue mau bayar lebih mahal. Yang penting, jangan lagi dikasih kamar 305. Tapi jawabannya tetap sama. Penuh. Katanya banyak tamu yang datang karena ada acara besar di kota itu. Gue gak punya pilihan. Akhirnya, gue pasrah balik lagi ke kamar yang sama. Begitu pintu kamar kebuka, jujur aja gue langsung nyesel. Dari siang sampai sore, gue masih bisa ngelupain kejadian malam kemarin. Tapi begitu masuk lagi ke kamar itu, semua rasa takut balik lagi. Bau khas kamar yang lembab masih sama. Cermin gede itu masih berdiri di tempat yang sama, dengan selimut yang masih nutupin separuhnya. Gue sempat mau nekat minta pindah kota aja, tapi kerjaan gue belum selesai. Jadi mau gak mau, gue harus bertahan. Malam itu gue sengaja nyalain semua lampu dari awal. TV gue nyalain, bahkan gue taruh musik kecil dari HP biar suasananya rame.
Gue pikir kalau ruangan rame, gangguannya bisa berkurang. Tapi ternyata gue salah besar. Justru makin gue berusaha bikin suasana normal, makin jelas juga kalau ada sesuatu yang salah di kamar itu. Sekitar jam 10 malam, AC kamar mulai mati sendiri. Suaranya berhenti mendengung, dan suhu kamar berubah jadi lebih dingin lagi. Gue coba pencet remote, nggak ada respon. Layar remote-nya malah mati, kayak nggak ada baterai. Gue kesel, tapi lebih dari itu, gue takut. Soalnya, dingin yang gue rasain bukan dingin biasa. Udara di kamar jadi berat, kayak ada sesuatu yang nyerap oksigen. Gue coba tidur lebih awal biar nggak ngalamin lagi hal-hal aneh kayak kemarin. Gue tarik selimut, posisinya miring ngadep ke arah jendela, biar nggak langsung ngeliat ke cermin. Gue coba pejemin mata, tarik napas panjang, mikirin hal-hal positif. Tapi baru setengah jam merem, gue kebangun lagi. Ada suara bisikan pelan. Suaranya halus, tapi jelas banget kedengaran di telinga gue. Suara perempuan. Kata-katanya cuma satu kalimat, diulang-ulang. Lihat aku, lihat aku. Gue langsung merinding. Gue coba buka mata pelan-pelan, ngeliat ke sekitar kamar. Lampu masih nyala semua. TV juga masih nyala. Tapi suara itu tetap kedengeran. Gue tahu asalnya dari arah cermin, meskipun masih ketutup selimut. Gue makin takut, tapi rasa penasaran juga muncul. Gue ngerasa kalau gue nggak ngeliat, suara itu nggak bakal berhenti. Akhirnya gue bangun, jalan pelan ke arah cermin itu. Setiap langkah yang gue ambil, suara bisikannya makin jelas. Sampai akhirnya gue berdiri tepat di depannya. Dengan tangan gemeteran, gue tarik pelan selimut yang nutupin cermin itu. Dan saat itu, gue ngeliat sesuatu yang bikin kaki gue langsung lemes. Di dalam cermin, ada perempuan berdiri. Rambutnya panjang, nutupin wajah, kulitnya pucat, bajunya putih lusuh kayak baju tidur yang udah lama gak dicuci. Tapi, yang paling bikin gue gak bisa napas, dia tersenyum. Senyum lebar banget, gak wajar. Giginya kelihatan semua. Matanya kecil tapi sorotnya tajam kayak nembus ke dalam diri gue. Dan senyumnya itu jelas-jelas ditujukan ke gue. Gue langsung mundur, hampir jatuh. Tapi tiba-tiba kaca cermin itu retak sedikit. Suaranya krek, nyaring banget di telinga gue. Gue bongong, gak percaya sama apa yang gue lihat. Retakan itu pelan-pelan makin melebar. Dan dari retakan itu, gue ngeliat ada tangan pucat keluar. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam, dan tangannya langsung nyentuh permukaan cermin kayak mau nembus keluar. Gue panik. Gue lari ke pintu kamar, coba buka. Tapi gagang pintunya gak bisa diputer, kayak dikunci dari luar. Sementara di belakang gue, suara retakan kaca makin keras. Gue nengok, dan gue bener-bener gak siap sama pemandangan itu. Perempuan itu bener-bener keluar dari dalam cermin. Badannya nunduk, gerakannya kaku kayak boneka patah. Rambutnya jatuh nutupin muka. Tapi senyumnya tetap kelihatan di balik rambut itu. Dia jalan pelan ke arah gue. Kepalanya miring ke samping sambil terus bisikin, "Lihat aku, lihat aku." Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada. Dan mungkin masih ingin didengar? Jangan lupa untuk terus mendukung channel Congor Misteri dengan like, subscribe, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.